Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthaharah, NIM 20111140013, mahasiswa UINFAS Bengkulu, Prodi Perbankan Syariah, kelas PBS 6A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul akuntansi istisna. Materi pertama yaitu pengertian istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan ataupun pembeli dan penjual ataupun pembuat. Penjual ataupun pembuat akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain, atau bisa disebut dengan istisna paralel. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik akad istisna. Barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Dan yang terakhir, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis dan spesifikasi. Materi selanjutnya yaitu jenis akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua yaitu istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syaratnya, akad istisna pertama yaitu tidak tergantung pada istisna kedua. Selain itu, penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Materi selanjutnya yaitu skema akuntansi istisna dalam bank syariah yang bisa kita lihat di gambar. Gambar tersebut adalah skema akad istisna di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat, sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara di awal, dicicil, ataupun di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan. Materi selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan dan penjual, harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu jurnal dalam transaksi istisna. Yang pertama, jurnal untuk penjual. Pada saat penagihan kepada pembeli, piutang istisna itu di debit, termin istisna itu di kredit. Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli, kas di kredit, piutang istisna di kredit. Jika akad tidak ditandatangani, beban perakad di debit, beban istisna yang ditangguhkan di kredit. Saat pengeluaran biaya istisna setelah akad ditandatangani, aktiva istisna dalam penyelesaian di debit, beban istisna yang ditangguhkan di debit, kas di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk pembeli. Pembeli menerima tagihan dari penjual, aktiva istisna dalam penyelesaian di debit, hutang istisna di kredit. Saat pembeli menerima garansi penyelesaian proyek, kas di debit, titipan uang garansi di kredit. Pembeli membayar tagihan dari kontraktor, hutang istisna di debit, kas di kredit.
Pembelian menerima aktiva istisna, persediaan di debit, aktiva istisna dalam penyelesaian di kredit.